Terima kasih, kami juga tak terhingga atas meluangkan waktu, mengorbankan tenaga untuk datang ke negari Panjen yang kami cintai ini, dengan tujuan tidak lain adalah untuk memperlihatkan ilmu dan memberikan. Kata Tuhan, kata Allah, apabila kita betul-betul berusaha untuk mencari kebaikan, Allah akan beri rahmat, Allah akan beri kekuatan. Dan ini kita lihat kepada Ananda Najah. Sementara kita diberikan oleh Allah semuanya adil dan makmur. Ini yang sama-sama kita ini lagi di rumah Quran, apa namanya? Di Kolak Batuang. Masya Allah, perjalanannya mantap. Mantap aja sampai bengong ya. Mantap aja sampai bengong. Mantap. Wih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah masih beri kita nikmat kesehatan, nikmat bisa bersilaturahim, berkumpul. Naja akan membacakan surah Taha dari ayat 1 sampai ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan ini adalah hari yang ke berapa ya? Aja hari ke berapa kita berada di Sumatera Barat? Mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari ya. Jadi Kakak Najah berada di Sumatera Barat ini sudah 5 hari. Masya Allah, mulai dari titik pertama saat itu di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu udaranya cukup dingin, dan kami dari Lombok, Nusa Tenggara Barat itu daerahnya kan cukup panas. Ya, jadi ketika sampai di situ, Kakak Najah ini kurang tahan dengan udara yang dingin. Jadi ada sedikit alergi, ya, termasuk dia kena ruam kulit gitu, agak gatal. Terus kemudian agak gangguan pernapasan. Tapi Masya Allah, Kakak Najah semangatnya luar biasa. Jadi tetap semangat untuk mensiarkan Al-Quran dan berbagi inspirasi dan motivasi kepada adik-adik yang ada di Darul Quran di Linggau ya? Oh, Lintau, Masya Allah. Jadi tadi perjalanannya cukup cukup melelahkan ya. Jalannya terjal, terus banyak berlubang. Saya kaget karena di Lombok itu walaupun pulau kecil tidak ada jalan seperti itu ya, sampai ngantuk jadi nggak ngantuk lagi ya. Jadi ada baiknya sampai sini malah seger kembali ya.
Di perjalanan tadi sempat melihat, oh seperti ini di Lintau ya, Masya Allah. Semoga nanti pemerintah daerahnya cepat-cepat memperbaiki jalannya. Karena kalau lihat kendaraan di sana, kendaraannya bagus-bagus, ramai ya. Jadi alangkah baiknya itu kalau jalannya diperbaiki supaya bisa meningkatkan kenyamanan dan bisa meningkatkan keselamatan terutama. Ya, semoga saja kita berdoa karena hari ini adalah hari yang berkah, yang alhamdulillah kita bisa bertemu di sini secara langsung. Ya mungkin ada kakak-kakak, ayah bunda yang pernah melihat Kakak Naja di televisi, ya. Jadi panggilan Naja ini kalau di Lombok kita panggilnya kakak, karena Naja ini dia paling besar. Jadi panggilnya kakak kalau di Lombok. Kalau di sini kalau untuk laki-laki panggil abang ya. Udah, oh beda lagi ya, beda lagi. Kalau di Payakumbuh manggil abang, saya panggil kakak Naja itu protes anaknya Ustadz Anas, katanya kenapa panggil kakak, itu kan Naja itu laki-laki katanya. Ternyata kakak itu untuk perempuan, abang untuk laki-laki. Ya, jadi beda-beda tapi maksudnya itu sama ya. Jadi Naja ini adalah anak pemerintahan Nagari Pengen. Kami mengucapkan selamat datang kepada Naja dan Ibu di Nagari kami, mudah-mudahan sukses dalam menjalankan acaranya keliling-keliling Indonesia. Yang ingin kami tanyakan ya mengenai hafalan Naja ya. Di surat Al-Hujurat, surat yang ayat yang ke-12, apa bunyinya dan artinya? Surat Al-Hujurat ayat ke-12, halamannya berapa dan jumlah ayatnya tahu nggak? Jumlah ayat dari Hujurat itu berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah agar sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat berapa halaman? Halaman dari Pak? Halaman 517 18 26 517 kanan. Sebelah kanan, betul. Mas. Allahu Akbar. Masih ada lagi dari ibu-ibu, satu dari ibu-ibu. Naja Lintau juga memberi keberkahan di negeri kami ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ana mau sambung ayat. Afwan, Najanya kaget, afwan. Pada juz
Juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tamam, alhamdulillah betul. Surat Al-Baqarah pada ayat berapa? Afwan aja. 152 sampai 156. Tamam, betul, alhamdulillah. Satu lagi boleh. Untuk hadis arba'in, apakah Najah sudah? Apa? Sudah, alhamdulillah. Ana mau minta tolong hadis dan artinya. An Umar radhiyallahu anhu ayatan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum iqala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sa'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأسمد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Terlalu panjang. Panjang ya? La baksa. Syukran ya Nazar. Muhammad Najah, Mutia Afifur Rahman dan Ibunda, semoga membawa berkah untuk negeri kita Lintowo Utara dan Lintowo. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Najah,
Anang mau nanya untuk sambung ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Ayat berapa Najah? Ayat 46 sampai 49. Sebelah pojok halaman, sebelah kanan atau sebelah kiri? Halaman 364. Ya. Ya betul. Masya Allah, barakallahu fikum Najah. Semoga memberi semangat untuk kami di Dintau ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami tanyakan kira-kira bagaimana sampai segitu hebatnya Najah bisa menghafal Al-Quran 30 juz dalam kurun waktu 10 bulan. Kira-kira spesialnya di mana Ibu? Istilahnya bagaimana proses bisa 10 bulan bisa 30 juz? Kami aja 2 tahun 1 juz susah Bu. Terima kasih. Yang hebat itu Al-Quran ya. Jadi Ananda Najah ini orang yang dipilih Allah untuk membuka mata kita semua tentang bagaimana kehebatan Al-Quran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena secara medis itu Najah ini menderita yang namanya lumpuh otak ya, atau cerebral palsy. Jadi ketidakmampuan otaknya untuk memerintahkan anggota geraknya, terutama motoriknya untuk bekerja secara fungsional sesuai yang kita mau, seperti proses berjalan, ya, lari, menulis, dan lain sebagainya. Nah, kata dokter itu Ananda Najah itu tidak mungkin bisa menghafal Al-Quran. Tapi sekali lagi Al-Quran itu adalah mukjizat, ya. Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah, ya. Terserah Allah lah dia akan memberikan hafalan kepada siapa. Mau dia bilang lumpuh otaknya, oke. Najah datang ke sini ke Lintau itu menunjukkan kepada kita semua bahwa begitu hebatnya Al-Quran. Orang yang tidak bisa melihat, banyak buktinya. Yang tidak bisa melihat tapi hafal Al-Quran. Yang tidak bisa mendengar, ada juga yang bisa menghafal Al-Quran. Yang tidak bergerak, lumpuh sama sekali, hanya tertidur, ada juga yang menghafal Al-Quran. Yang anak-anak masih kecil, umur 5 tahun, ada yang menghafal Al-Quran 30 juz. Orang tua lansia umur 80 tahun, ada yang menghafal Al-Quran 30 juz. Itu artinya Al-Quran itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah kemauan kita. Yang sulit itu adalah ketidaksungguhan kita. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, Allah sudah berikan buktinya. Ananda Najah ini tidak seperti yang ada di sini, adik-adik ini yang sehat semuanya secara fisik. Tapi ketika tidak bersungguh-sungguh dan tidak bersemangat, ya Allah tidak akan berikan hafalan itu. Allah akan berikan kepada siapa yang bersemangat dan bersungguh-sungguh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bisa caranya Ananda Najah seperti itu? Ya, caranya adalah
Dengan kita memperdengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bacakan ayat pada halaman 217 paling atas sebelah kanan. Ayat 200 halaman 217 ayat paling atas. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ummatan thumma qadu ilayya wa la tunzirun. Yunus ayat 71. Insya Allah betul. Boleh bacakan halaman 379 ayat paling atas sebelah kanan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Betul? Juz berapa? Coba balik Juz 10 halaman ke 10 halaman. 389. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun. Masya Allah, betul kan? Al-Qasas ayat 14 beserta artinya. Al-Qasas Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maka ketika dia Musa telah mencapai usia dewasa, maka kami memberikan kepadanya pengetahuan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah betul. Halaman 387. betul. Allahu Akbar. Takbir. Kalau katanya Najah tadi menghafal Quran cuma mendengar menghafal. Apakah ada berapa spesialnya? Karena yang kami dengar kalau yang biasanya kami beli itu nggak ada dibilang halamannya berapa, juz berapa, ayat berapa, dan seterusnya. Cuman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Murotal yang dipakai Najah menghafal itu murotal yang umum aja, bisa dibeli online itu. Nah, Najah menghafal itu per halaman, Bunda. Jadi misalnya halaman 100 itu yang diputar itu di halaman 100 dan ada settingan di speaker tersebut. Itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang terus sampai hafal. Nah, bagaimana Najah tahu itu nomor ayat dan nomor halaman? Kan setelah dihafal itu kita simak hafalannya kan. Nah, setorannya kebetulan sama saya. Nah, ketika Najah setoran itu karena Najah tidak melihat mushaf dan Najah tidak bisa membuka sendiri mushafnya, jadi saya fungsikan tangan saya sebagai tangannya Najah, mata saya sebagai matanya Najah. Jadi apa yang saya lihat di halaman yang sedang dihafal itu saya bunyikan, saya suarakan. Misalnya Najah sekarang ada di halaman 100. Di halaman 100 ada ayat nomor ini sampai nomor ini. Saya di halaman 100 ada ayat 135 sampai 140. Nah, sekarang Najah baca di ayat 135. Jadi seperti itu yang selalu saya ucapkan ketika terima setorannya Najah. Dan Masya Allah itu terekam semuanya sampai ketika sudah selesai menghafal Al-Quran itu langsung tahu nomor halaman dan nomor ayatnya. Jadi tidak ada dilatih khusus ya, tidak ada khusus untuk menghafal ayat, tidak ada. Masih ada? Silakan, Ibu. Saya minta untuk Najah untuk menyambung ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslawnaha fabi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Ayat 29 sampai ayat 32. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi Kak dari belakang. Terima kasih atas kedatangan Najah dan Ibu yang telah memberikan motivasi kepada kita semua di sini. Semoga ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk masalah hafalan, kayaknya kita nggak ragu lagi dengan Najah. Yaitu jelmaan dari Al-Quran berjalan, Al-Quran hidup. Tapi pertanyaan kita ataupun masukan kepada Ibu, kira-kira tujuan kita ini kan memotivasi adik-adik kita yang hadir di sini untuk jadi penghafal Al-Quran. Kira-kira apa saran Ibu terhadap adik-adik kita ini supaya adik-adik ini bisa berkembang seperti Najah? Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sama-sama dengar pertanyaan dari Bapak yang di pojok sana tadi ya, bahwa kita tahu Al-Quran itu hebat ya, kehebatan Al-Quran, dan itu bisa Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Intinya adalah kesungguhan ya. Ketika kita bersungguh-sungguh maka Allah akan berikan kemudahan. Nah, tahap pertama untuk memiliki anak yang bisa menghafal Al-Quran dan insya Allah mungkin
itu adalah yang pertama niat, ya, niat benar-benar lillahi ta'ala, tidak ada embel-embelnya, ya. Jadi ketika kita sudah berniat, maka kita cari metode apa yang terbaik untuk kita. Bisa dengan mendengar, ada sebagian anak yang bisa menghafal cepat dengan mendengar. Ada juga yang tidak bisa mendengar, dia harus membaca. Jadi tidak ada metode yang baku untuk Al-Quran, itu tergantung dari karakter masing-masing anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah ketika anak-anak masih kecil, itu sangat tergantung sekali dari pendampingan orang tua. Ya, jadi pendampingan orang tua itu berpengaruh sekali terhadap kemampuan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Jadi jangan sampai orang tua pengen anaknya hafiz Quran, terus masukkan anaknya ke rumah Quran, tapi tidak tahu hafalan anaknya sampai berapa. Tidak pernah dengar anaknya murojaahnya seperti apa. Nah, anak-anak yang seperti itu sulit jadi selesai hafalannya. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang memang orang tuanya ikut dalam proses anaknya menghafal, itu maka akan menjadi lebih melekat hafalannya, lebih mungkin gitu hafalannya, sehingga tidak ada lagi kata-kata ini baru setoran, tapi yang kemarin-kemarin sudah lupa. Itu karena satu, itu kurangnya pengulangan, kurangnya murojaah. Ya, jadi kalau sudah menghafal Al-Quran, itu ketika setoran jangan cuma dihafal, disetor sudah. Itu akan hilang nanti, pasti akan hilang, tidak mungkin akan melekat. Naja itu satu halaman, itu mengulang murojaahnya itu 20 kali. Untuk satu halaman, baru nggak dimurajaah lagi. Nah, sehingga ketika sudah selesai, mungkin hafalannya. Jadi kuncinya adalah ada pendampingan orang tua bagi anak-anak yang masih belum mandiri dalam belajarnya. Dan yang terakhir itu adalah doa. Jadi doa dari orang tua kepada anak-anaknya, semoga Allah berikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Dan kita juga sebagai orang tua harus tetap berdoa agar kita tetap istiqomah, ya, karena menghafal Al-Quran itu mudah. Kalau mencapai hafalan 30 juz mudah, hanya butuh waktu kurang setahun banyak, yang setahun setengah, yang 2 tahun banyak, cepat kita hafal 30 juz. Namun pertanyaannya, apakah 30 juz itu tetap ada di kepala kita sampai kita menutup mata? Nah, itu yang susah, konsistennya kita. Jadi ketika kita sudah berniat menjadi penghafal Al-Quran, jangan niat hanya menyelesaikan hafalan 30 juz, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala untuk menjadi penghafal Al-Quran sampai malaikat maut datang menjemput kita. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya yang bisa mempertahankan hafalan kita sampai dengan ajal menjemput kita. Pimpin doa mudah-mudahan diamini oleh Naja dan teman-teman kita, anak-anak kita yang ikut menghafal Al-Quran, mudah-mudahan doa kita itu dijawab Allah Ustaz. Barangkali mungkin itu saya untuk menutup sesi kita hari ini, kita tutup dengan doa. Juga Pak Ustaz, kebetulan pimpinan kita di sini beberapa bulan yang lalu, 1 bulan di bulan puasa kemarin, kecelakaan patah kaki Pak Ol yang tadi masih ada terbaring di depan di dalam rumah. Mudah-mudahan kita doakan sembuh. Jadi di situ kita minta kepada Ustaz bisa memimpin doa untuk kita bersama dan para pengurus-pengurus Al-Quran bisa sehat selalu, supaya bisa apa-apa yang kita ciptakan itu bisa terkabul. Barangkali itu untuk sesi terakhirnya Ustaz, dan terakhir nanti juga doa ada kita menyampaikan dramata untuk kenang-kenangan dari Pondok Tafidz untuk Naja dan Mama Dahlia. Barangkali itu untuk terakhirnya Ustaz. Nah, demikian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Sana aja langsung ya? Ya, langsung aja sampai mobil. Enggak diangkat aja, enggak bisa disorong, ini kan rumput. Langsung diangkat sampai. Enggak diangkat rumput aja. Nanti diangkat. Enggak usah. Susah turun lagi nanti. Ya, sama-sama.